Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPS yang mana berjudul tentang lingkungan. Nah, Ibu ada membuat sebuah contoh media sederhana yang mana tentang lingkungan. Nah, lingkungan apa saja dan apa saja contohnya gitu ya anak. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi tumbuh kembangnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, lingkungan ini juga terbagi menjadi dua. Ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya. Buatan. Nah, jadi apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi secara alami yang terjadi secara alami tanpa ada ikut campur tangan manusia. Nah, contohnya itu ada apa saja? Yang pertama itu lingkungan alam itu contohnya itu ada air terjun, gunung, pantai, hutan, dan sungai. Nah, jadi dari semua contoh yang telah Ibu sebutkan, dia juga mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada gunung. Nah, gunung itu bermanfaat untuk Untuk sumbernya mata air. Nah, kalian pasti sering minum aqua kan? Nah, Aqua itu berasal dari sumbernya mata air yang berasal dari gunung. Nah, selanjutnya itu ada air terjun. Pastinya kan pernah juga kan pergi ke air terjun bareng keluarga ataupun mungkin bareng rekan ataupun bareng tetangga. pernah. Nah, air terjun ini memang merupakan tempat rekreasi para wisatawan yang mana orang sangat banyak untuk pergi ke air terjun ini gitu. Dan sampai sana itu orang kadang mandi ataupun mungkin ngerendam seperti itu. Contohnya itu seperti air terjun yang ada di Pulau Tiga gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada hutan. Hutan itu merupakan tempat merupakan tempat hidupnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dan contohnya itu di sini itu seperti hutan lindung. Pasti di sana banyak hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi ya. Nah, selanjutnya itu ada sungai. Nah, sungai itu bermanfaat untuk seperti kadang kalau misalnya di pedesaan itu orang kadang untuk mencuci baju ataupun mungkin orang untuk untuk menyuci piring ataupun mungkin untuk membersih-bersih atau mandi-mandi seperti itu ya. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada pantai. Pantai ini itu tempat tempat kita untuk relaksasi seperti untuk liburan seperti itu. Seperti pantai di Perla ataupun di Pedawa, Kuala Lege, seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Nah, apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang terjadi secara tidak alami. Yang mana lingkungan buatan ini itu adalah lingkungan yang merupakan hasil dari campur tangan manusia. Memang sengaja dibuat gitu, bukan emang benar-benar ada, ya. Jadi contohnya itu ada apa saja? Ada sawah, taman, jalan raya, dan ada perumahan gitu. Nah, dari contoh-contoh ini juga mempunyai manfaatnya masing-masing seperti itu. Yang pertama itu ada sawah. Sawah itu manfaatnya untuk apa? Untuk orang menanam padi. Seperti petani menanam padi di sawah. Dan yang mana padinya itu nanti akan dikelola menjadi beras. Yang mana berasnya itu akan kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita ya gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada taman. Apa fungsinya taman? Taman ini itu bermanfaat
contohnya seperti itu. Terus juga tempat kita untuk santai seperti itu teman-teman. Yang mana tamannya ini tuh indah sekali. Nah, selanjutnya itu ada jalan raya. Jalan raya ini itu anak-anak tidak boleh main di jalan raya. Kenapa? Karena di sana itu sangat banyak kendaraan yang berlalu lalang seperti mobil, kereta. Jadi kita itu tidak boleh main di jalan raya sembarangan ya anak-anak, nanti kan ketabrak. Karena jalan raya ini merupakan tempat untuk orang melalui naik transportasi, dia mungkin mau kemana gitu, tempat orang untuk melewati dengan kendaraannya sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada perumahan. Perumahan ini merupakan dia itu bermanfaat untuk kita berlindung, tempat tinggal, biar kita itu jangan kena hujan, kena panas, dan juga tempat kita untuk beristirahat seperti itu anak-anak ya. Jadi kesimpulan dari yang kita pelajari tentang lingkungan merupakan adalah kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan, lebih-lebih ke sungai, ke selokan, ataupun mungkin ke parit ya. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan banjir. Kenapa? Karena saat hujan deras, karena parit itu penuh dengan sampah, sawah itu, sungai ini tuh penuh dengan sampah. Jadi setiap air yang tergenang itu dia bakal tergenang, nggak bakalan jalan. Kenapa? Karena tersumbat. Maka dari itu terjadilah banjir seperti itu ya. Jadi kita itu harus bisa menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan gitu. Nah, contoh keduanya itu Ibu ambil dari hutan. Hutan itu tempat hidupnya flora dan fauna, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan di hutan itu sangat banyak ada perpohonan. Nah, jadi perpohonan itu nggak boleh ditebang sembarangan. Kenapa? Karena jika pohon ditebang sembarangan, itu nanti kita itu tidak bisa menghirup udara segar lagi, tidak pencemaran udara, pencemaran polusi udara, kita tidak bisa menghirup udara yang sehat lagi gitu. Karena dari pohon inilah pertukaran oksigen yang kita hirup setiap harinya gitu ya. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang lingkungan buatan dan lingkungan alam. Nah, jadi dan Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf jika ada salah kata ataupun mungkin penyampaian Ibu yang kurang jelas. Dan Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, semoga ilmu yang Ibu berikan dan Ibu sampaikan kepada kalian semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kalian semua menjadi anak yang pintar dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Amin. Nah, sampai jumpa pada kesempatan